Shalom Bapak Ibu, eh, saudara sekalian yang ada di mana saja yang mengikuti program Morning Call GPIB. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama saya Pendeta Abraham Ruben Persang. Saat ini saya bertugas di GPIB Jemaat Immanuel Jakarta. Bapak Ibu tadi lihat saya memakai masker, ya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bersyukur kalau kondisi kita sekarang sudah menuju akhir pandemi, tapi kita tetap menjaga kehidupan yang sehat, menjaga diri dan juga melindungi sesama. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan membaca dari Injil Matius, pasalnya yang ke-19, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami berterima kasih di pagi hari ini karena kemurahan Tuhan sajalah kami boleh bersama-sama ada dalam kesempatan program Morning Call GPIB. Dan dalam kesempatan ini kami juga percaya kalau kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu juga adalah anugerah daripada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu, bahkan melakukannya dengan setia hingga akhir hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 buat kita semua. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu sekalian yang selalu Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah tahu, pernah dengar, atau pernah melihat ketika pada saat baptisan ada seorang anak yang mungkin dalam ibadah itu tertidur, lalu kemudian ketika dibaptis dibangunkan sama orang tuanya. Dan biasanya terjadi eksiden. Eksidennya apa? Ketika pendeta katakan, "Aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus," maka anak yang tadinya tidur, enak tidur dibangunkan, dibangun paksa lagi, lalu kemudian dia akan tepis itu tangan pendeta. Dan biasanya akan ramai ceritanya. Kenapa anak itu, kenapa keluarga itu, dan orang tua juga akan merasa bersalah. Kenapa saya cerita itu Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Pertama, kita sama-sama harus pahami dan mungkin harus mengakui bahwa seringkali kita tidak memberi porsi ruang yang cukup buat anak-anak kita. Anak-anak kita bawa, bahkan kita antar ke ibadah hari Minggu pelayanan PA, pelayanan anak, lalu kemudian kita tinggalkan. Lalu kemudian ketika dibaptis kita bawa, kita kondisikan pakaian bagus dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita kondisikan dalam artian kita paksa supaya tenang. Kamu mau dibaptis begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa anak-anak sebagaimana firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tuhan Yesus membuka tangannya lebar-lebar, membuka kesempatan yang sama buat anak-anak, buat orang muda, orang dewasa, bahkan lansia untuk berjumpa dengan Dia. Satu catatan yang sangat sederhana. Berapa banyak dari kita yang mau menjadi alat Tuhan, baik orang tua, baik kakak, baik adik, baik juga saudara-saudara, baik jemaat, yang memberi ruang buat anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan. Berapa banyak gereja yang ramah anak, berapa banyak gereja jemaat Tuhan yang memfasilitasi pelayanan anak itu dengan baik, sehingga apa? Sehingga anak-anak itu bukan sekedar menjadi objek, tapi juga menjadi subjek. Satu catatan yang pertama, bahwa pada masa itu Tuhan Yesus menyambut anak-anak. Kalau Tuhan menyambut, alasan apa kita untuk menolak atau menghalang-halangi? Kita pikirkan dan kita renungkan dalam hidup keluarga kita, dalam kehidupan jemaat-jemaat kita. Bagaimana apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita sudah begitu banyak melakukan
upaya-upaya untuk memberi tempat, memberi ruang buat anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan. Atau anak-anak kita kondisikan, kita paksa untuk mengkopi yang kita lakukan. Mereka menjadi miniaturnya kita. Berjumpa dengan Tuhan, kita beri kesempatan dan ruang buat anak kita berjumpa sungguh-sungguh dengan usianya, dengan cara berpikirnya, dengan upaya-upayanya. Satu hal yang menjadi perhatian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat-saat ini anak kita berhadapan dengan derasnya teknologi yang begitu canggih. Hanya dengan satu jari, hanya dengan gadget yang kecil, dengan kemampuan yang besar, dia bisa menjelajah dunia. Bukankah hal yang sama semestinya kita lakukan? Bahwa kita sebagai orang tua, dengan apapun kondisi kita, dengan kasih yang besar, kita juga mengajak anak kita untuk menjelajah. Kita memberi kesempatan yang besar untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus juga tegaskan lewat peristiwa ini adalah, ini juga menarik. Buat orang Yahudi, Bapak Ibu kekasih, dan juga buat orang budaya timur, bicara anak-anak itu nomor keberapa di belakang. Yang pertama adalah laki-laki, yang pertama adalah kepala keluarga, yang pertama adalah orang dewasa. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Biarkan anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka datang padaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Apakah Tuhan Yesus maksudkan bahwa untuk berjumpa dengan Tuhan semua kita harus menjadi anak-anak? Tentu tidak. Atau menjadi kekanak-kanakan? Mohon maaf, banyak orang dewasa di dalam gereja, di dalam beribadah, di dalam kehidupan beragama, di dalam pelayanan, menjadi seperti anak-anak, bahkan kekanak-kanakan. Yang Tuhan Yesus maksud bukan dua-duanya. Tapi yang Tuhan Yesus maksud adalah bagaimana seorang anak-anak dengan sifatnya, dengan karakternya yang masih bersih, yang masih murni, yang masih polos tanpa kepentingan, cara berpikir yang terbuka, lalu kemudian tulus, apapun apa adanya dia lakukan, bukan ada apanya dia lakukan. Itu yang Tuhan Yesus maksud. Bapak Ibu kekasih, Tuhan memberikan pesan yang sangat kuat melalui firman-Nya. Berjumpa dengan Tuhan, harusnya kita berjumpa dengan keterbukaan, dengan apa adanya kita, dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian, bukan dengan ada apa-apa di belakang pelayanan, bukan dengan ada apa-apa di dalam jabatan dan lain sebagainya. Berjumpa dengan Tuhan, kata Tuhan seperti anak-anak ini, bahwa kita mau menyambut Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan kemurnian, dengan kepolosan, dengan apa adanya kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengenal kita. Bapak Ibu kasih, jalani hari ini, kita mau memberi ruang buat anak-anak kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita juga mau menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, yang polos, yang sungguh-sungguh tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk diri kita, tapi kita mau berjumpa dengan Tuhan dengan apa adanya kita. Karena Tuhan mengenal setiap kita dan mengasihi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Tolong kami Tuhan, agar kami, baik keluarga maupun jemaat gereja Tuhan, kami terus memberikan ruang-ruang yang besar bagi anak-anak kami untuk berjumpa dengan Engkau. Karena mereka adalah pribadi-pribadi, subjek-subjek yang mau berjumpa dengan Engkau. Jauhkan kami Tuhan dengan segala kebijakan cara berpikir yang menempatkan anak-anak kami sebagai objek dari kebijakan kami. Biarlah mereka boleh berjumpa dengan Engkau, dengan apa adanya mereka. Dan kiranya dengan Roh Kudus juga kami boleh dituntun, setiap kami yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh diperbaharui, kami boleh menjalin hubungan dengan Engkau, terus berjumpa dengan Engkau. Dengan keterbukaan, dengan apa adanya kami, tidak kekanak-kanakan, tapi kami justru mau menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, pribadi yang rindu, pribadi yang sungguh-sungguh apa adanya sejati berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Engkau memberkati kehidupan kami semua, seluruh kami yang mengikuti program Morning Call GPIB ini, dimanapun kami berada. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, khususnya ketika kami berada di Indonesia. Dan berkati juga kehidupan masyarakat kami yang saat-saat ini sedang berproses untuk menuju akhir dari pandemi.
Pada saat yang sama kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena dampak bencana alam, cuaca ekstrim. Tuhan menolong kami. Aparat, pihak terkait, Tuhan berkati. Pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden KY Maruf Amin, jajaran Menteri Panglima TNI Kapolri, seluruh kepala-kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, kepala dusun, kepala desa, di mana saja Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Khusus di beberapa daerah, di Papua misalnya, kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga menganugerahkan kebaikan, keamanan, dan juga kehidupan yang lebih baik di sana. Pemerintah daerah, aparat, biarlah juga Tuhan berikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk hari ini dan kami percaya Tuhan yang mengaruniakan hari hidup bagi kami. Maka Engkau juga menyertai kami dan memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada. Salam dari kami semua, khususnya dari Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Kita boleh menjaga kehidupan baik dari kita maupun bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.